Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini kita akan membuat objek seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan di skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal aplikasi Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1. Selanjutnya kita akan menampilkan aktivitas mouse kita di sini di layar ini. Kemudian aktivitas keyboard juga akan tampil. Kita akan menampilkannya dengan cara tekan N pada keyboard, kemudian pilih Screen Cascade, kemudian centang bagian sini. Selanjutnya kita minimize, kita geser ke kanan untuk memperluas area objek ini. Oke, selanjutnya objek ini kita pilih, kita delete, kemudian masuk di Add, Mesh, kemudian pilih Cylinder. Oke, di cylinder ini kita akan mengedit ya untuk ukurannya, yaitu kita bisa masuk dulu di viewpoint. Jadi kita akan menampilkan sudut pandang kita, apakah dari top, bottom, front, back, right, left. Setelah di sini ada keterangan, bisa semisal top itu cukup menekan angka 7 pada keyboard. Kemudian front, numpad nomor 1. Jadi selain kita bisa mengklik untuk di sini, bisa juga tekan tombol pada keyboard sesuai dengan informasi di sini. Oke, kita akan tekan angka 7, tampilan atas seperti ini, kemudian kita tekan S, kita perbesar seperti ini, kemudian tekan angka 1 atau tampilan depan, kemudian untuk panjangnya bisa kita edit lagi, tekan S atau scale untuk merubah ukuran dari besar atau kecil, seperti ini, kita tekan Z untuk merubahnya, seperti ini. Tekan klik. Oke, selanjutnya kita akan edit ya, masuk di edit mode, kemudian bagian atas kita coba perbesar dengan cara tekan S, kita tarik seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah kita juga bisa edit. Kita lihat di sini bagian bawah bisa dengan cara tekan Ctrl B, kita tarik ke atas seperti ini. Bila terlalu masih tajam, tekan scroll ya, scroll ke atas ya untuk memperhalus lagi. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Klik. Sekarang tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan mengedit lagi bagian atas. Oh ya, ini untuk bagian atas coba kita perlebar lagi. Kita perlebar lagi, pilih, tekan S, kita tarik seperti ini. Oke, kita tampilan ini. Selanjutnya untuk permukaan ini kita tekan E kemudian S, kita tarik ke dalam. Seperti ini. Pada tampilan 1 kita tampilkan seperti ini. Tekan E, kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Klik, kemudian tekan S, kita perkecilkan sesuai dengan bentuknya. Oke, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian ini coba kita perhalus ya. Ini kita akan pilih semua lingkaran ini yaitu dengan cara tekan Alt kemudian klik seperti ini. Dan tekan Ctrl B, kita tarik seperti ini. Oke. Kemudian klik 2 kali. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan eh, membuat tangkainya ya ataupun pegangannya, yaitu kita edit mode dulu tampilan 1, kemudian Ctrl R, kita naikkan sebagai garis bantu saja. Kemudian kita masuk add, kemudian mesh cylinder. Oke,
Tampilan sini. Nah, kita tampilan 7, tampilan atas. Kemudian silindernya kita akan perkecil. Tekan S. Oke, seperti ini. Klik. Kemudian tampilan depan lagi, satu. Kita geser searah sumbu X seperti ini. Terus kemudian kita naikkan lagi. GZ. Grab ya. Atau geser terhadap sumbu Z ketinggian. GZ. GX, sorry. Kita seperti ini. Kita naikkan lagi. GZ seperti ini. Oke. Kita coba lihat. Seperti ini. Kalau masih terlalu kecil, apa terlalu besar, kita bisa kecilkan lagi, yaitu tekan S, kemudian kita kecilkan lagi seperti ini. Dan tampilan satu kita geser ke X, geser lagi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengedit ya, edit bagian silindernya, pilih objeknya, kemudian edit mode. Kemudian kita pilih face yang sebelah sini. Oke, selanjutnya kita akan perpanjang dengan cara tekan E ke atas, extrude ya, seperti ini. Oke, klik, kemudian tekan R, kita putarkan, tekan E, tekan R lagi, putarkan, tekan E, tekan R, tekan E, tekan R, tekan E, tekan R, tekan E, kita perpanjang, tekan R lagi, kemudian tekan E, E, tekan R, tekan E, seperti ini. Oke, kita panjang sedikit, oke seperti ini. Oke, selanjutnya kita juga akan mengedit bagian bawah. Pilih bagian bawah ini, kemudian tampilan satu. Kita coba naikkan ini. Selanjutnya kita tekan E, tekan R, tekan E. Oke, back dulu, ini terlalu menukik ya. Tekan E. Oke, Ctrl Z dulu, undo dulu. Tekan R. Kita persiapan untuk melengkung E, kemudian R, E, R, E, R, E, R lagi, kemudian E. Oke. Kemudian kita masuk di object mode, kita pilih objek yang ini, kemudian kita masuk di add modifier, generate mirror. Mirrornya untuk clippingnya kita centang, kemudian kita aktifkan viewport shadingnya, dan kita mirrornya kita sesuaikan ya. Ini sebagai garis sumbunya, kita klik, ini X-nya kita aktifkan seperti ini, sehingga jadi seperti ini. Oke, kita upload, dan seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan efek lagi. Di sini kita masuk add modifier, subdivision surface seperti ini. Ini ada sambungannya ya. Oke, nggak apa-apa.
Oke, selanjutnya kita coba apply dulu aja. Oke, selanjutnya untuk yang sebelah bawah kita juga tambah subdivision surface seperti ini. Kita coba naikkan. Kemudian kita masuk di edit mode ya. Kemudian kita Ctrl R, kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini bisa kita perhalus lagi. Ini juga bisa diperhalus seperti ini. Kemudian tekan apply. Oke, seperti ini. Selanjutnya bisa kita kasih warna, masuk di material, new, kemudian bisa masuk di lib, material library FE, kemudian sampel material, kemudian bagian sini kita perlebar. Sorry. Ini kita perlebar. Contohnya ini kita bisa brush metal, coba apply, kemudian sampingkan ini. Kemudian kita pilih yang ini, kita pilih juga yang brush ya. Kita pilih brush metal. Oke, seperti ini. Oke, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Tinggal kita coba nonaktifkan untuk huruf apa garis-garisnya seperti ini. Oke, sudah bisa membuat ember ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.